Tapi sebelumnya, apa sih op-amp itu? Op-amp atau operational amplifier adalah sejenis komponen IC yang berfungsi sebagai penguat operasional atau penguat sinyal dan sering digunakan pada berbagai komponen elektronika. Mari kita ketahui lebih banyak apa itu op-amp inverter, fungsi, karakteristik, bentuk, dan juga cara kerjanya akan diulas tuntas pada video kali ini. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, op-amp berfungsi sebagai penguat operasional atau penguat sinyal. Hal ini dikarenakan op-amp memiliki jangkauan frekuensi yang luas serta gain atau penguatan yang tinggi. Oleh karenanya, alat ini sering digunakan pada berbagai keperluan, misalnya pada osilator, integrator, komparator, diferensiator, dan lain sebagainya. Op-amp ini berbentuk IC linear serta berfungsi sebagai penguat sinyal listrik. Perangkat elektronik yang satu ini tersusun dari beberapa komponen pembentuk, diantaranya kapasitor, transistor, dioda, dan juga resistor. Op-amp juga umumnya dibuat dalam bentuk IC atau integrated circuit. Lalu gimana sih sejarah op-amp ini dan sejak kapan penggunaan op-amp ini dimulai? Penguatan operasional sebenarnya sudah digunakan sejak zaman dahulu kala, lebih tepatnya pada tahun 1940-an. Namun istilah op-amp sendiri baru dipopulerkan pada tahun 1940. Pada saat itu, seorang ilmuwan bernama John Ragazzini membuat percobaan ilmiah, yaitu dengan memanfaatkan vakum tube, yaitu tabung hampa udara. Penguatan operasional yang dibuat oleh John Ragazzini ini kurang lebih memiliki ukuran 3,8 kali 5,4 kali 10,4 cm. Kemudian alat tersebut harus dioperasikan pada tegangan 300 volt untuk dapat beroperasi. Nah, op-amp di era modern ini udah beda. Kalau dulu pakai vakum tube, di era modern ini vakum tube udah digantiin dengan komponen transistor. Bukan cuma itu aja, vakum tube juga udah dikemas dalam bentuk IC, jadi lebih praktis dan nggak butuh daya listrik yang besar banget kayak awal pembuatannya dulu. Kalau dilihat secara struktural, op-amp merupakan komponen elektronika yang memiliki dua input, yaitu input inverting dan juga input non-inverting. Selain memiliki dua input, op-amp ternyata hanya memiliki satu output yang letaknya di antara kedua input tersebut. Nah, sekarang, apa itu op-amp inverter? Jadi, op-amp inverter merupakan salah satu konfigurasi sirkuit op-amp dengan menghasilkan keluaran yang merupakan kebalikan atau inverse dari sinyal inputannya. Gampangnya sih, jika sinyal masukannya positif, maka akan menghasilkan sinyal keluaran yang negatif. Begitupun sebaliknya. Prinsip kerjanya yaitu sinyal masukan positif masuk ke input inverting op-amp, input non-invertingnya terhubung ke ground, lalu selanjutnya resistor umpan balik menghubungkan terminal inverting inputnya dengan output op-amp. Resistor umpan balik ini akan menghasilkan perbedaan tegangan menjadi nol. Nah, dengan prinsip kerja op-amp inverter yang seperti ini, maka op-amp inverter akan menghasilkan sinyal keluaran yang merupakan kebalikan dari sinyal masukannya. Oke, nama gue Dimas Prasetyo. Gue bakalan ngejelasin skematik atau simulasi rangkaian dari op-amp inverting. Kita di sini pakai Proteus untuk untuk membuat simulasinya. Karena kalau kita pakai lain, gue belum tahu sih. Tapi untuk saat ini cukup pakai Proteus. Oke. Di Proteus ini bentar, kok berat banget anjir. Lucu. Sorry, bentar. Oke, ya. Jadi gue menggunakan di sini gue pakai op-amp 4136 sini, dan di sini pakai resistor. Resistornya cukup dua, yang kita bakal atur resistornya itu di 10.000 ohm dan 1 ohm, baik 1000 ohm aja. Tuh. Oke, ini kita atur di 1 ohm, 1K ya, gitu. Oke, bis itu kita di sini butuh ground. Oh ya, sebelumnya terima kasih kepada Teteh Gaming yang telah menjelaskan pengertian op-amp di part sebelumnya. Dan di sini kita pakai input sign. Nanti kita akan rubah ke DC. Terus kita butuh work the ground.
Kalau suara gue pernah kedengeran, sorry karena lagi kurang enak badan. Badan sih enak, cuma hidung aja kurang ya. Ya gitu, down. Oke, kita lanjut. Sekarang saya tinggal ngomongin ini guys, volt plus W, 12 volt, with plus 12 volt. Dan di sini kita hubungin juga ini minus 12 volt. Oke, dan groundnya kita akan hubungin ke plus dari kakinya si op amp. Terus resistor kita hubungin ke minusnya si op amp. Oke. Jadi itu dia itu terbalik gitu. Inverting. Kalau misalkan nanti inverting nanti arahnya bakalan terbalik. Tinggal dibalik aja sih. Selebihnya. And habis itu kita bapak di sini ada bentar. Aduh. Sini kita ambil sinyalnya 10.000 ohm dan masukin. Aduh. Oke. River. Oh ya. Gue agak lupa sama rangkaiannya. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, rangkaiannya udah jadi. Terus tesnya gimana bang? Kalau misalkan itu emang hasilnya inverting. Kalau hasilnya biar kita bisa lihat pakai oscilloscope dengan melihat grafiknya nanti. Oke, kita mulai dulu. Oh, BTW ini yang R2 itu resistor 2 ini adalah resistor callback yang dimana dia akan bertegangan dari VCC itu terus dibalikin lagi disatukan dengan output dari op amp ya gitu. Jadi nanti ada kayak sedikit gain gitu, voltage gain gitu sama si op amp ya. Nah, ini kita mana kita ke oscilloscope. Di sini oscilloscope lu untuk A ini kita masukin ke yang input sini ya, nice. Terus yang B ini kita masukin ke sambungin ke output ya, gitu. Oke, kita bakalan running laptop gua. Kita harus cepat karena laptop gua udah mulai panas. Banyak banget program yang jalan. Oke, kita dari channel A ya. Channel A itu ke DC, ini B ke DC, ini ke off aja, ini off, dan kita lihat source-nya itu A, B, C, dan position. Ini terlebar. Bentar, mana sih? Gue lupa pengaturannya, bentar gue setting dulu ya. Astagfirullahaladzim. Ternyata gue lupa ngasih tegangan PCC ini, sign-nya. Pantesan aja gak bisa, cok. Oke. Pantes aja itu gak gerak, kata gue. Tuh. Kalau tuh oscilloscope di graph mana di oscilloscope. Nah, baru keluar. Pantesan aja kok. Nah, bentar ya. Gua atur posisi dulu nih. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa input dan outputnya itu terbalik. Jadi ketika inputnya atau ya kalau kita sebut itu si tegangannya warna kuning ini, apa garisnya warna kuning ini, ketika dia mengalami penurunan atau dengan tegangan ketika dia mendapatkan tegangan yang stabil dan outputnya malah memiliki voltage gain atau kenaikan tegangan pada saat itu. Jadi
kita bisa sebut ini tidak sepasa. Tidak sepasa ya, tidak sepasa. Kenapa nggak? Kalau belum tahu fasa itu apa, fasa itu di mana ketika kita, khususnya dalam gelombang, udah, ketika kita menemukan sebuah gelombang, kan satu gelombang itu kan satu gunung dan satu lembah. Nah, kalau kita ketemu di sini dua gelombang yang tidak sama, ketika satunya bikin gunung dan satunya bikin lembah, itu tidak sepasa. Satu fasa sama dengan satu gelombang, gitu loh. Satu gelombang sama dengan satu gunung sama lembah, kayak gitu. Nah, oke, di sini jadi kita udah lihat bahwa outputnya inverting. Outputnya terbalik gitu terhadap inputnya. Ketika inputnya mengalami penurunan atau stable voltage ya, tegangannya stabil, tapi ketika dia ada dengan outputnya, outputnya justru malah memiliki voltage gain. Jadi dia inverting terbalik. Oke, em, kayaknya penjelasannya cukup sampai di sini dulu, dan terima kasih sudah menonton video ini. Mungkin penjelasannya agak kurang. Iya, terima kasih. Sampai jumpa ya. Oke, bye bye.